Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena pada sore malam hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kita dapat menikmati ibadah doa penyembahan yang akan kita ikuti saat ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kekuatan, kesempatan yang luar biasa dari Tuhan karena Dia adalah Allah yang perkasa. Karena Dia adalah Allah yang baik, yang selalu memelihara kehidupan kita, yang selalu terus menjaga dan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan anak-anak Tuhan yang mau percaya dan mau taat kepadanya. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan serahkan seluruh ibadah kita, doa penyembahan kita ini dalam tangan Tuhan agar Tuhan sendiri yang berhadirat melawat kehidupan kita dan juga memberkati kehidupan kita dengan hadiratnya. Mari kita akan berdoa dan serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang perkasa, Engkau Raja segala raja yang mengatasi setiap apapun yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang ada terus menuntun setiap langkah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini izinkan kami untuk kami dapat masuk dalam ibadah doa penyembahan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Engkau sendiri Tuhan yang mengampuni setiap dosa-dosa kami. Dan kami meletakkan seluruh kehidupan kami di bawah kaki salib Tuhan. Biarlah darah-Mu yang kudus menyucikan kehidupan kami, membasuh kehidupan kami untuk kami dapat layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kami dapat layak untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau, Allah yang kudus. Dan terlebih Tuhan, kami dapat layak untuk dapat memanjatkan setiap doa-doa syafaat kami, setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan urapan yang baru, urapan Roh Kudus itu mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kau sendiri yang beracara, Kau sendiri yang berhadirat melawat setiap kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersatu hati bila ada kuasa jahat, kuasa iblis, roh tidak yang merusak konsentrasi kami dan lain-lain Tuhan, kami mau patahkan, kami mau hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar darah anak domba menguasai, membungkus setiap kami Tuhan. Karena pada malam hari ini kami benar-benar merasakan lawatan jamahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur dan kami serahkan ibadah doa penyembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mau mengatakan besar dan ajaib karya Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap jalan-jalan Tuhan adalah adil dan benar. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah
Katakan sekali lagi, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin, amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, amin, amin, sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak katakan layak disembah, layak disembah. Kau Allah, Kau besar perkasa Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang agung Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Layaklah segala bangsa memuji-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud. Layaklah segala bangsa menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Raja, sebab Kau Raja, pemilik kehidupan kami, pencipta dunia ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Tuhan. Kau Allah yang benar. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan Tuhan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan sekali lagi, aku mengasihi Engkau Yesus. Segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, biarlah pada malam hari ini, sebelum kami lebih lanjut, lebih dalam, datang dalam penyembahan kami, dalam doa-doa syafaat kami, Tuhan, kami mohon biar kiranya firman-Mu dinyatakan bagi kami. Kami tahu Tuhan, kami mau belajar menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah firman-Mu pada malam hari ini dibukakan, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan biarlah itu menjadi dasar untuk kami lebih dalam penyembahan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami dan kami siap mendengarkan pesan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan shalom.
Mari kita manfaatkan waktu yang ada untuk kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan buka di dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Hari ini firman Tuhan mungkin sederhana, tetapi ini yang Tuhan mau kita sama-sama ingat pada malam hari ini. Ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang kau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini yang pada malam hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua. Jemaat Smyrna ini dikatakan tadi, kalau kita baca, mungkin dikatakan jemaat yang ada di dalam kesusahan dan kemiskinan. Ya. Secara duniawi, secara manusiawi, jemaat Smyrna ini dikatakan, tadi ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Jadi boleh saya katakan bahwa jemaat Smyrna ini adalah jemaat yang miskin, ya, secara manusiawi, secara manusia, secara dunia, dan juga susah hidupnya. Dikatakan bahwa mereka mendapatkan fitnahan-fitnahan, ya, dikatakan tadi, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya, bahkan orang Yahudi memfitnah mereka, gitu. Tetapi meskipun jemaat Smyrna dikatakan adalah jemaat yang miskin, yang hidupnya susah, tetapi dikatakan namun engkau kaya. Namun engkau kaya. Ya. Dan saya percaya bahwa dikatakan namun engkau kaya ini bukan karena kaya secara materi, bukan. Karena tadi dikatakan miskin dan susah. Tetapi mungkin dikatakan engkau kaya di dalam Tuhan. Ya, makanya di dalam ayat 10 dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut. Ketika kita menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan yang diberikan oleh iblis, gitu ya. Bagaimana respon kehidupan kita? Apakah ketika kita menghadapi ujian, cobaan tadi, respon kita adalah mengutuk Tuhan, kecewa terhadap Tuhan, atau tetap berpegang teguh kepada iman? Tetap berpegang teguh bahwa Tuhan adalah Tuhan satu-satunya Allah yang hidup, pemelihara jiwa kita, yang sanggup memberikan apapun yang kita butuhkan. Dikatakan tadi jemaat Smyrna adalah jemaat yang miskin dan susah. Tetapi dikatakan juga diperintahkan jangan takut kalau kita harus menderita di dalam dunia ini. Di dalam kemiskinan kita, di dalam kesusahan hidup kita, kita harus menderita. Jangan takut dikatakan. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ke 10b, 10 bagian akhir ya.
Dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi di dalam kemiskinannya, di dalam kesusahannya, di dalam pergumulan hidupnya yang harus membuat mereka menderita, dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Ketika kita harus dicobai, kemudian kita harus menghadapi mungkin sesuatu yang sangat memberatkan bagi kehidupan kita, ya. Yang membuat mungkin itu bisa menjadi alasan bagi kita, ngapain aku harus setia sama Tuhan? Aku sudah setia sama Tuhan, aku sudah mengikuti firman Tuhan bilang mengikuti 3 ibadah di dalam gereja, dalam pengembalaan di sini. Aku sudah setia dalam 3 ibadah. Aku ikut ibadah komunitas, saya setia dalam ibadah kaum wanita. Saya setia di dalam ibadah youth. Saya setia melayani Tuhan sebagai pembina komunitas anak. Saya setia melayani Tuhan sebagai pelayan-pelayan praise and worship. Saya setia melayani Tuhan di dalam segala aspek hidup saya. Ketika saya bekerja, saya mengerjakan pekerjaan saya sesuai dengan firman Tuhan, memberikan yang terbaik supaya Tuhan dimuliakan. Tetapi kesetiaan kita bukan berarti kita terbebas dari yang namanya cobaan dan ujian. Bahkan di tengah-tengah kesetiaan kita, di tengah-tengah kehidupan kita yang ingin semakin setia dan semakin setia, cobaan itu akan datang. Seperti iblis mencobai Ayub dengan seizin Tuhan. Tetapi di balik semuanya itu dikatakan, bahkan bukan hanya dikatakan, tetapi mungkin saya nggak tahu ini kalimat perintah atau himbauan. Tapi dikatakan tadi, hendaklah engkau setia sampai mati. Bahkan kalau kita harus mati pun, kita diharapkan harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Bahkan ketika kita diperhadapkan pada sesuatu yang membuat kita mungkin diambang kehancuran yang begitu berat, dikatakan hendaklah engkau tetap setia sampai mati. Kurang parah apa coba jemaat Smyrna ini? Udah susah, miskin, difitnah, ya. Terus kemudian iblis mencobai. Udah mungkin kita nggak ada yang seperti ini gitu ya. Mungkin ada yang dicobai tapi kita masih dikatakan bukan orang-orang yang miskin. Ini sudah mungkin bisa dibilang paket komplit gitu. Tetapi dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati. Jangan takut, dikatakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kalau kita harus menderita karena kebenaran firman Tuhan, kalau kita harus menderita karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, jangan takut. Jangan takut. Kenapa kita harus setia sampai mati? Karena dikatakan ayat tadi berikutnya ya, dikatakan hendaklah engkau setia sampai mati dan aku, Allah, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di dalam ayat yang ke-10 bagian akhir tadi. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita tidak akan bisa menerima mahkota kehidupan kalau kita tidak setia sampai mati. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan setia. Saya banyak melihat orang-orang yang sakit, kemudian harus menderita dalam penyakitnya, kemudian mereka harus mati karena penyakitnya. Mereka dipanggil Tuhan karena sakitnya itu. Tetapi saya percaya ketika mereka menghadapi ujian tadi, menghadapi penyakit yang begitu luar biasa, menderita bagi tubuhnya,
Mereka tetap setia, mereka tetap berpegang teguh kepada iman mereka. Bahkan mereka semakin meningkat dalam iman mereka. Saya percaya mahkota kehidupan sudah mereka dapatkan saat ini. Jadi mari hari ini kita mau belajar. Tuhan ingatkan supaya kita tidak takut dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi. Sakit penyakitkah? Mungkin dokter memvonis sebuah sakit penyakit, badan saya kok nggak enak ya, kemudian kita periksa ke dokter, kemudian dokter memvonis, wah ini mah nggak ada obatnya, ini mah ya akan begini terus gitu. Wah ini hidupmu mungkin dokter mengatakan sudah tinggal berapa bulan saja. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan ingin lihat respon kita. Apakah kita takut menghadapi itu? Apakah kita kemudian berubah setia, menjadi tidak setia lagi kepada Tuhan? Ketika mungkin kita diperhadapkan pada keadaan ekonomi yang saat ini naik turunnya begitu luar biasa. Kegoncangan ekonomi begitu luar biasa saat ini. Sampai ada orang-orang yang hari ini mau makan apa bingung. Kita bisa melihat pada waktu pandemi kemarin banyak orang-orang yang di PHK. Mereka mau bekerja tidak bisa bekerja karena pandemi. Dan mereka dirumahkan. Mereka tidak mendapat gaji. Ya, mungkin yang berbisnis, keadaan bisnis Anda sedang menurun. Tapi pertanyaannya bagaimana respon kita? Bagaimana respon saudara ketika dihadapkan pada masalah-masalah seperti itu? Mungkin anak-anak muda punya rencana A, B, C, D, E, F, G. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku merindukan A, B, C, D, E, F, G. Kemudian ternyata kenyataannya saat ini kita belum bisa mendapatkan A, B, C, D, F, G tadi. Kemudian kita tidak tahu harus bagaimana. Apa respon kita? Apakah kemudian kita menjadi takut? Apakah kita kemudian berubah setia? Saya sudah setia, ngapain saya setia sama Tuhan? Saya berdoa tentang A, tentang masa depan saya, ini sesuatu yang baik, bukan karena saya ingin-ingin. Tuhan gak kasih. Apakah kemudian kita, ngapain setia sama Tuhan? Saya setia sama Tuhan juga, apa yang saya mau juga saya gak dapat. Tetapi dikatakan tadi, hendaklah engkau setia sampai mati. Selama kita hidup, pegang. Kalau udah mati kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi selama kita hidup, setia atau tidak setia, itu masih bisa menjadi pilihan kita. Dan pilihlah hidup yang setia terus di dalam panggilan kita. Dikatakan tadi jangan takut, ini yang Tuhan mau pesankan kepada kita pada malam hari ini. Jangan takut, seperti Abraham. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kita baca dulu Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram, ini namanya masih belum berubah menjadi Abraham, masih Abram. Dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, Allah lah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Abram di sini, dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Meskipun firman Tuhan sendiri sudah berkata kepada dia, jangan takut,
Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Firman Tuhan sendiri mengatakan langsung kepada Abram, jangan takut. Tetapi respon pertama Abram mempertanyakan Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberikan aku apa? Aku ini sudah tua, aku akan meninggal. Dan sampai masa tuaku seperti ini, aku masih belum mempunyai anak. Kalau aku meninggal saat ini, karena aku tidak mempunyai anak yang akan mewarisi rumahku adalah hambaku ini, Eliezer. Dia masih mempertanyakan Tuhan. Tetapi di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Firman Tuhan yang pertama sudah dikatakan jangan takut. Abram masih bertanya-tanya, tetapi kemudian ada firman Tuhan kembali datang kepadanya. Dan berbunyi demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Setelah firman Tuhan yang kedua dikatakan, kemudian dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Dan maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kita bisa melihat sebuah perubahan di dalam diri seorang Abram yang kemudian menjadi seorang Abraham. Di dalam diri Abram awalnya diliputi rasa takut, diliputi ke pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan, diliputi sebuah perasaan yang mungkin aku kalau meninggal gak ada yang mewarisi karena aku tidak punya keturunan. Tetapi dikatakan bahwa firman Tuhan mengatakan janganlah takut sebab akulah perisaimu kepada Abram. Firman Tuhan kepada Abram dikatakan begitu. Dan pada waktu itu puji Tuhannya adalah Abram kemudian percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Bersyukur, respon Abram adalah respon yang benar. Maka dikatakan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi menjadi tidak takut, jangan takut, menjadi tidak takut lagi, itu adalah sebuah respon yang harus kita miliki. Dan kalau kita miliki respon tersebut, maka Tuhan akan memperhitungkan respon itu sebagai sebuah kebenaran di dalam iman kita. Ini yang harus kita pegang dan kita harus ingat pada malam hari ini. Apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi kegalauan kita, pergumulan hidup kita, apakah sakit penyakit, apakah keadaan ekonomi, apakah rencana masa depan, apakah kehidupan anak, kehidupan suami, istri, pernikahan, kehidupan orang tua, kehidupan gereja, masa depan gereja kita, Ebenezer, pengembalaan di tempat ini, dan yang lain-lain. Dikatakan jangan takut. Jangan takut. Dan kalau kita tidak takut seperti Abram, maka Tuhan akan memperhitungkan hal itu bagi kita sebagai kebenaran. Jangan takut, jangan gentar. Tetapi
Kita harus memiliki respon seperti Abraham dalam Kejadian 22 tadi. Ketika dia sudah dikaruniai seorang anak tunggal, satu-satunya anak yang dikaruniakan kepada dia, kepada Abram, yang kemudian menjadi Abraham. Kemudian Tuhan minta, persembahkan anakmu itu untuk aku. Korbankan. Dan karena iman percaya Abraham, karena dia tidak takut lagi kepada hal-hal yang ada di dunia ini, karena dia percaya kepada Allah 100%, dia mempercayakan hidupnya kepada Allah, dan dia percaya kepada janji Allah, maka dia bukan takut kepada hal-hal yang dunia, tetapi dia hanya takut kepada Allah. Hanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah kita sudah sering belajar, pernah belajar. Artinya kita hormat kepada Dia, pada Allah. Kita kagum akan kebesaran Allah. Takut kepada Allah artinya kita mau percaya dan menurut kepada firman Tuhan. Mempercayakan kehidupan kita. Ketakutan-ketakutan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang saat ini membuat kita ada dalam sebuah ketakutan, saya yakin dan percaya tidak lebih besar keadaannya dari jemaat di Smyrna. Tidak lebih besar dari keadaan Abraham pada waktu Allah meminta dia mempersembahkan anak satu-satunya. Saya yakin tidak lebih besar. Saya yakin tidak lebih besar. Dan meskipun Ishak anaknya yang lahir di masa tuanya, Abraham tidak takut untuk menyerahkan anaknya. Demikian seharusnya hidup kita. Kalau kita hidup takut akan Allah, maka kita tidak akan takut akan apa yang harus kita hadapi di dunia ini. Karena dikatakan dalam Matius 10 ayat 28 sampai 33. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Mari para pelayan bisa menyiapkan diri. Dikatakan tadi jangan takut. Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Artinya apa? Apa yang dapat membunuh tubuh? Ya hal-hal yang ada di dunia ini. Tubuh ini kan milik dunia, ya. Tubuh ini kan tubuh daging. Yang dapat membunuh tubuh daging ini hal-hal yang ada di dunia. Sakit penyakit, orang lain, perkataan-perkataan orang lain. Dikatakan jangan takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh kita. Yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Dia, kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini yang Tuhan ingin kita ingatkan. Firman Tuhan yang sederhana. Tetapi Tuhan ingin kita ingat hal ini pada malam hari ini. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun seberat apapun yang kita hadapi
hal yang kita hadapi di dalam dunia kita saat ini. Dikatakan jangan takut terhadap apapun itu yang ada di dunia. Tetapi takutlah hanya kepada Allah. Kalau kita hidup takut akan Allah, artinya kita mau menaati setiap firman Tuhan. Setiap perintah Allah, setiap larangannya Allah akan kita lakukan. Akan kita lakukan. Allah melarang A, ya jangan dilakukan. Allah melarang B, jangan dilakukan. Allah memerintahkan lakukan C, ya kita lakukan. Allah memerintahkan D, ya kita lakukan. Itu hidup takut kepada Allah. Sama seperti Abraham tadi. Allah memerintahkan kamu serahkan, ayo. Bawa Ishak naik. Korbankan. Lakukan. Karena dia tahu hidupnya dan hidup Ishak adalah milik Tuhan. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Hidup kita sudah ditebus. Dikatakan tadi hidup kita jauh lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit yang harganya cuma 2 ekor seduit. Kita yang burung pipit yang harganya cuma segitu dipelihara oleh Tuhan. Dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Hidup kita yang harganya jauh lebih besar. Kita dibeli dengan darahnya yang mahal. Gak mungkin kita dibiarkan. Karena itu jangan takut kepada hal yang dapat membunuh tubuh kita. Tetapi takutlah hanya kepada Allah. Takutlah hanya kepada Allah. Karena ada perlindungan Allah bagi orang yang tidak takut menghadapi hidup yang berat. Ada perlindungan Allah bagi orang-orang yang saat menghadapi kehidupan yang berat, saat menghadapi masalah, saat menghadapi tantangan, saat menghadapi ujian cobaan. Dan responnya adalah tidak takut akan semuanya itu. Ada perlindungan Allah bagi orang-orang yang takut akan Allah. Mari kita bisa tutup Alkitab kita. Dan malam hari ini kita mau serahkan seluruh apapun yang mungkin saat ini membuat kehidupan kita ada dalam kegentaran, ketakutan. Ketakutan ini bukan berarti sesuatu. Mungkin ada sedikit ketakutan levelnya cuma level 1. Level 2, ada yang takutnya level 5, ada yang takutnya level 10. Tapi ketakutan level 1 maupun level 10 sama-sama Tuhan katakan jangan takut. Jangan takut. Sebab Dia adalah Allah yang melindungi kita. Dia adalah Allah kekuatan kita, tempat perlindungan kita. Nanti sidang jemaat, setelah ibadah ini, malam hari nanti sebelum tidur, baca Mazmur 34. Baca Mazmur 34, pasal 34. Baca. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kita. Ayat-ayat tersebut, kebenaran firman Tuhan tersebut menjadi kebenaran, menjadi kekuatan kita menghadapi apapun di dunia ini. Anak-anak muda, apa yang kau takutkan? Sekolahmu, kuliahmu, pekerjaan, masa depanmu, pasangan hidup? Jangan takut. Ingat, burung pipit 2 ekor seduit dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Tuhan. Demikian juga kehidupan kita. Apalagi kehidupan kita. Kehidupan yang begitu berharga di mata Tuhan. Kehidupan yang begitu berharga. Sampai kita dibeli, dibayar lunas dengan darahnya sendiri. Kita tidak mungkin akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Dialah tempat perlindungan kita. Mari. Yang mau duduk boleh, berlutut boleh, mau cari posisi yang enak, cari tempat yang nyaman, tidak terganggu, agar kita dapat memuji menyembah Tuhan pada malam hari ini.
Kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah Engkau, Dia adalah kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan dengan iman, percaya kita, dan sungguh-sungguh katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Benar Tuhan, amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kau kekuatanku Bapa. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan dan sukacitaku Bapa. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
sukacitaku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan pada malam hari ini, datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang membuat engkau pada malam hari ini merasakan gentar? Apa yang ada di dunia yang membuat engkau saat ini merasakan takut dalam hatimu? Apakah sakit penyakit? Apakah rencana yang berbeda dari yang kita rencanakan? Apakah keadaan ekonomi yang saat ini sedang menekan kehidupan kita? Ataukah kehidupan keluarga Anda? Kehidupan anak, kehidupan suami, kehidupan istri, pernikahan, apapun, datang kepada Tuhan pada malam hari ini secara pribadi. Serahkan kepada Tuhan, katakan, Tuhan, aku berserah padamu. Tuhan, aku tak sanggup lagi. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, malam ini ku serahkan hidupku. Ku serahkan tubuhku Tuhan bagimu. Ku serahkan semua ketakutanku. Sebab firman Tuhan sudah katakan, jangan takut akan apapun yang dapat membunuh tubuhmu. Jangan takut apapun yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan katakan, engkau lebih berharga. Engkau lebih berharga dari apapun di dunia ini. Bahkan begitu berharganya engkau. Dia sendiri yang mati dan menebus kehidupan kita dan membayar kehidupan kita dengan lunas, dengan darahnya yang mahal, dengan darahnya yang kudus. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk kita takut lagi menghadapi apapun di dunia ini. Karena itu malam hari ini, ayo serahkan semua ketakutan. Ketika engkau serahkan semua ketakutan itu, engkau akan dapat menyembah Dia. Engkau akan dapat menyembah Dia. Engkau akan dapat mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang besar. Kau adalah pemilik kehidupanku. Kau adalah Allah yang mulia. Haleluya. Serahkan semua ketakutanku Tuhan. Kuserahkan semua hidupku. Tubuh jiwa rohku ini Tuhan hanya bagimu Tuhan. Semua sakit penyakit yang ada di tubuhku, ku letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kau sudah angkat segala sakit penyakit yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pergumulan hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan Yesus, Yesus, Yesus. Dan biarlah sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hanya takut kepada Allah saja. Haleluya. Berdoalah secara pribadi pada Tuhan. Kau Allah pemilik kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
serahkan hidupku, ku serahkan masa depanku, ku serahkan tubuh jiwa rohku Tuhan, hanya kepadamu Yesus, hanya kepadamu Allah. Biar Roh Kudus hadir, biar Roh Kudus hadir Bapa melawat kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus, ya Roh Kudus. Biar Kau jamah dan lawat kami setiap sidang jemaat-Mu. Jamalah Tuhan, jamalah ya Roh Kudus. Kau melihat setiap hati yang hancur, Kau melihat setiap hati yang sudah menyerahkan seluruh kehidupannya. Kau melihat setiap hati yang sudah menyerahkan setiap ketakutannya. Kau sudah melihat setiap hati yang sudah menyerahkan masa depannya kepadamu Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami percaya Kau adalah Allah pemilik kehidupan kami. Kau adalah Allah yang sudah menebus kehidupan kami. Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, semua apapun yang kami hadapi sudah ditaklukkan di bawah kaki salib-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada lagi ketakutan, sehingga tidak ada alasan lagi kami takut kepada Engkau. Tidak ada alasan lagi kami takut kepada setiap apapun yang dapat menghancurkan tubuh kami Tuhan. Dan hanya satu-satunya yang kami takut, kami hanya takut akan Engkau. Kami hanya takut akan Engkau ya Allah. Kami hanya takut yang kepada Engkau ya Allah yang hidup, pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita mau sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Duhi tatamu. Sembah dan puji Duhi tatamu. Sembah dan puji Duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji kami Tuhan. Sembah dan puji Duhi tatamu. Biar sembah dan pujian kami saat ini Tuhan memenuhi dan berbau harum bagi-Mu Yesus, Yesus Tuhan. Sembah dan puji Duhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Duhi tatamu. Sembah dan puji Duhi tatamu. Sembah dan puji Duhi tatamu. Yesus Tuhan
Hosana bagimu Bapa. Biar sembah kami, biar hidup kami Tuhan, pujian kami malam ini memenuhi tatamu yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, 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 hosana. Kau Raja, Kau Tuhan, Kau Raja, Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus, Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang agung, Kau Allah yang besar, Kau mulia. Kau yang layak. Haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah sembah kami penuhi tatamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku tidak takut, ya Yesus, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Angkat tanganmu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah tangan kanan tangan Tuhan memegang tangan kita pada malam hari ini. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Amin, amin. Yesus memberiku
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang terus akan memegang kehidupan kami dengan tangan kanan-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus memberikan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami sudah menyerahkan seluruh kekhawatiran kami, seluruh apapun dalam kehidupan kami yang membuat kami takut. Dan kami sudah tidak takut lagi, karena Engkau adalah Allah yang memberikan kemenangan kepada kami. Kami tidak takut lagi akan hal-hal yang ada di dunia ini, sebab Engkau adalah Allah kami, yang terus meneguhkan kehidupan kami, yang terus menolong kehidupan kami. Engkau adalah batu karang kami yang teguh, tempat kami berpijak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati, berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang saat ini ada di dalam sakit penyakit Tuhan. Kami tahu dan kami percaya pada malam hari ini, baik Om Beng An, Pak Saji, Pak Darsono, dan sidang jemaat-Mu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan pada malam hari ini, tapi dalam tubuh mereka ada sakit penyakit. Kami tahu dan kami percaya pada malam hari ini bahwa Engkau tabib yang ajaib. Engkau sudah menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada. Bahkan setiap sakit penyakit yang ada itu sudah dihancurkan, dilepaskan dari tubuh kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya darah-Mu, bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan kami semua dari semua sakit penyakit yang ada. Kau sudah gantikan, Kau sudah berikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui kesembuhan ini, biar ada kesaksian-kesaksian yang muncul. Kesaksian-kesaksian bahwa Engkau adalah Allah. Bahwa Engkau adalah tabib yang ajaib. Bahwa Engkau adalah Allah pemilik kehidupan kami semua. Dan tidak ada yang sanggup membuat kami takut lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada malam hari ini juga kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang ada dalam lanjut usia, yang secara fisik Tuhan mereka terkendala secara fisik untuk dapat beribadah di gereja. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Darsono, untuk Pak Saji, Ibu Madi, Ibu Arliman, Ibu Hanawati, Ibu Darmo. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Roh-Mu yang kudus menjangkau setiap hati mereka. Kami berdoa Tuhan, biar Roh-Mu yang ada di dalam hati mereka memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan sukacita, bahkan memberikan iman yang kuat dalam hidup mereka. Agar mereka terus tetap berpegang teguh akan imannya. Mereka terus setia sampai Engkau memanggil mereka. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami setia, Engkau akan mengaruniakan mahkota kehidupan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kepada pengurus gereja ini kemampuan untuk dapat memperhatikan setiap sidang jemaat-Mu yang ada. Sehingga jemaat-jemaat ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia ini tetap dapat terawat kerohaniannya. Mereka tetap dapat bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan akan Engkau sampai sempurna Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa pada malam hari ini. Mungkin ada di antara kami yang dalam pernikahan kami, ada dalam pergumulan. Entah mengenai anak, entah mengenai hubungan suami istri, entah mengenai hubungan antara orang tua dan anak. Kami berdoa Tuhan pada malam hari ini, biarlah belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan yang ada dalam setiap hidup nikah anak-anak-Mu Tuhan.
Engkau yang mengetahui setiap apapun pergumulan masing-masing hidup nikah. Dan kami tahu ketika Kau mengizinkan hal-hal yang ada terjadi, biarlah Engkau sendiri yang berbelas kasihan memberikan kemampuan, kekuatan untuk kami dapat menang melewati setiap pergumulan yang ada di dalam nama Yesus. Bagi ada hubungan suami istri yang sedang retak Tuhan, yang sedang dalam kondisi tidak baik, yang sedang mulai ada kerenggangan, yang mulai kehilangan kasih, kami berdoa Tuhan biarlah pada malam hari ini Kau yang menjamah, Kau yang mengulurkan, melimpahkan kasih yang sempurna dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah setiap keretakan-keretakan yang ada, setiap apapun hal-hal yang membuat keretakan itu ada, dihancurkan di dalam nama Yesus. Dihancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biarlah kasih-Mu sendiri, bahkan Kau sendiri Tuhan, yang ada di tengah-tengah kehidupan suami istri, dalam kehidupan nikah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apabila ada hubungan antara orang tua dan anak yang sedang retak, entah karena apapun itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini juga mohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memperbaiki, menolong, memberikan hikmat kepada kami orang tua dan juga anak-anak yang ada untuk dapat mengerti apa yang harus kami lakukan agar kami dapat menjadi orang tua dan anak, menjadi keluarga yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong berikan hikmat kepada kami semua, berikan hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada beliau, agar dapat mengembalakan kami dengan hikmat Tuhan, agar dapat mengembalakan kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau menjadi kehendak Tuhan bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, biarlah hikmat-Mu sendiri, Roh-Mu sendiri Tuhan, yang mengurapi dan selalu memberikan urapan yang baru dari hari ke hari kepada Ibu Gembala. Dan biarlah Ibu Gembala terus dapat mengembalakan kami, terus dapat membawa kami jemaat di gereja ini Tuhan, membawa gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja berjemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan, yang dapat juga menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami semua jemaat-Mu dan menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Ibu Gembala Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan segala apapun yang Dia kumpulkan. Kami percaya Tuhan yang juga sudah memberikan kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Untuk seluruh pengurus gereja, leaders yang ada, kami berdoa Tuhan juga yang terus memberikan hikmat agar dapat mengerjakan setiap bagian-bagian yang ada dan dapat bersama-sama menjadi satu tim Tuhan dalam satu kesatuan dalam Roh-Mu Tuhan, dan dapat mengerjakan bahwa gereja ini juga bertumbuh untuk terus dapat semakin memuliakan nama Tuhan, dapat menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah raya, ibadah kaum wanita, ibadah anak, ibadah youth, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah doa penyembahan. Kami percaya Tuhan juga doa syafaat. Kami berdoa biarlah belas kasihan Tuhan, urapan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Biarlah setiap ketika kami mengikuti setiap ibadah-ibadah yang ada, kami terus dapat semakin bertumbuh dan menghasilkan buah, dan biarlah buah itu terus berbuah dan menjadi tetap dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang terus berbelas kasihan kepada bangsa ini, terus memberkati bangsa ini Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa untuk bangsa kami, itu adalah bagian kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri Tuhan yang terus melawat kehidupan bangsa ini Tuhan, yang terus menjaga kehidupan bangsa ini, sehingga bangsa ini semakin hari semakin kuat di dalam Kau Tuhan, semakin bersatu
semakin kuat Tuhan, sehingga bangsa ini juga dapat menjadi bangsa yang berdampak buat dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami serahkan semuanya, doa-doa syafaat kami hanya ke dalam tangan Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mendengarkan setiap doa-doa kami Tuhan, baik secara pribadi maupun kami dalam doa syafaat tadi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang memberkati setiap kehidupan kami. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan memujikan sebuah pujian. Terima kasih Yesus, karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku bersyukur. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, berkatilah kami di akhir ibadah ini dengan berkat yang dari surga, yang berkat dari Tuhan saja. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, buka hati kita, biarlah kita mau menerima berkat Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sudah memberkati kehidupan kami dan akan terus memberkati kehidupan kami dengan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus dan juga persekutuan yang indah dalam Roh Kudus terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Terus menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terus menyertai setiap masa depan kami Tuhan. Dari hari ini, dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Kami percaya dan kami terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, milik kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat malam, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan biarlah terus kita mau ada dalam perjalanan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Chains